Apakah kamu pernah merasa seperti dunia ini menuntutmu lebih dari yang bisa kamu berikan? Pernahkah kamu merasakan bahwa meskipun kamu berjuang keras setiap hari, tak seorang pun yang benar-benar memahami betapa beratnya perjuangan yang sedang kamu hadapi? Kamu mungkin merasa kesepian, merasa seolah-olah kamu berjalan sendirian dalam kegelapan, tapi percayalah, kamu tidak sendirian. Setiap langkah yang kamu ambil, meskipun kecil dan tidak terlihat, adalah bagian dari perjalanan luar biasa yang akan membawa kamu menuju kemenangan. Kemenangan yang mungkin tidak segera terlihat, namun setiap tetes keringat, setiap air mata, dan setiap usaha yang kamu lakukan akan mengarah pada tujuan yang lebih besar. Jika saat ini kamu merasa seperti sedang berjuang sendirian, jangan khawatir, karena kemenanganmu sebenarnya sudah dekat. Dan setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Mari kita jelajahi bersama bagaimana perjalanan ini, dengan segala tantangan dan rintangan yang ada, adalah bagian dari cerita besar yang sedang kamu bangun. Cerita tentang ketahanan, keberanian, dan akhirnya kemenangan yang akan mengubah hidupmu selamanya. Bab 1. Saat semua terlihat biasa, tapi hatimu hancur. Terkadang, di luar sana, orang-orang hanya melihat gambaran luarmu. Mereka melihat senyuman yang selalu terukir di wajahmu, langkahmu yang terlihat tegap, dan kata-kata yang terdengar penuh semangat. Namun, hanya kamu yang tahu betapa beratnya beban yang sebenarnya kamu pikul. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pintu rumahmu atau di dalam hatimu. Dunia ini seperti sebuah panggung besar, dan kamu adalah pemeran utama yang terus berusaha tampil sempurna, meskipun di dalam hatimu semuanya berantakan. Setiap hari kamu berjuang untuk tetap terlihat baik-baik saja, meskipun kenyataannya kamu sedang bertarung melawan perasaan yang tak pernah bisa dijelaskan kepada siapapun. Mungkin saat ini tak ada yang tahu bahwa malam-malammu dihabiskan dengan air mata yang jatuh diam-diam. Tak ada yang tahu betapa sakitnya merasakan kesendirian yang datang, bahkan saat dikelilingi orang banyak. Kamu mencoba berbicara, tapi kata-katamu selalu terasa kosong. Teman-temanmu mungkin mengira bahwa kamu hanya butuh sedikit waktu untuk rileks, tetapi kamu tahu lebih dari itu. Ini lebih dari sekadar kelelahan fisik. Ini adalah perasaan yang menggerogoti jiwa, yang membuatmu merasa seolah-olah dunia sedang menekanmu tanpa ampun. Meski begitu, kamu tetap berusaha menyembunyikan semuanya, mencoba menjalani hari-hari dengan semangat yang terus diuji. Meski di dalam hati kamu tahu bahwa perasaan ini sangatlah berat. Beban ini semakin terasa saat kamu menyadari betapa sedikitnya orang yang benar-benar peduli tentang apa yang kamu alami. Banyak yang hanya melihat hasil akhir, melihat kamu tampak sukses dan bahagia, tanpa menyadari apa yang telah kamu korbankan untuk mencapai titik ini. Mereka hanya melihat pencapaianmu, bukan jatuh bangunmu. Tak ada yang tahu betapa seringnya kamu merasakan keputusasaan, namun tetap memaksa diri untuk bangkit dan berjalan. Setiap langkahmu terasa seperti langkah yang dipenuhi keraguan, tapi kamu tak punya pilihan selain terus maju, meski hatimu ingin berteriak. Namun meskipun semua ini terasa sangat sulit, kamu tak pernah benar-benar menyerah. Mungkin saat ini tidak ada yang tahu, tapi kamu tahu, kemenanganmu semakin dekat. Setiap perjuangan yang kamu jalani adalah batu loncatan menuju hal-hal besar yang belum terlihat oleh orang lain. Kamu tahu bahwa apa yang kamu jalani saat ini akan berbuah manis di masa depan. Mungkin tidak ada yang bisa melihatnya sekarang, tetapi setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, setiap pengorbanan yang kamu lakukan, semuanya akan membuahkan hasil. Kamu tidak tahu kapan, tetapi suatu hari nanti, semua orang akan terkejut dengan betapa kuatnya kamu sebenarnya. Hari-hari mungkin masih terasa berat, dan perjuanganmu mungkin masih terasa panjang, tapi kamu harus ingat satu hal, semua ini tidak akan sia-sia. Hati yang terluka, jiwa yang lelah, dan tubuh yang kehabisan, tenaga semua akan menjadi bagian dari kisah kemenanganmu. Tidak ada yang tahu perasaanmu sekarang, tidak ada yang tahu betapa peritnya jalan yang kamu tempuh. Tetapi suatu saat nanti, saat kemenangan itu datang, kamu akan tahu bahwa kamu telah melewati semua itu dengan kekuatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kamu mungkin menderita sendirian, tapi kemenangannya sudah semakin dekat.
Bab 2. Ketika dunia terus berjalan dan kamu tertinggal. Ada momen dalam hidup ketika kamu merasa dunia bergerak terlalu cepat. Orang-orang di sekitarmu tampak terus melangkah, mencetak pencapaian demi pencapaian, meraih hal-hal besar yang dulu kamu impikan. Mereka lulus lebih cepat, mendapat pekerjaan bergengsi, menikah, punya rumah, memulai bisnis, atau terlihat bahagia dengan hidup mereka. Sementara kamu masih di titik yang sama, berjuang sendirian dalam sunyi. Kamu menatap media sosial dan bertanya dalam hati, mengapa bukan aku? Kenapa aku masih di sini? Perasaan tertinggal itu menyakitkan, bukan karena kamu tidak bersyukur, tapi karena kamu tahu kamu juga sudah berusaha sekeras mungkin, bahkan lebih dari yang orang lain tahu. Kamu merasa seperti berlari di tempat, mengerahkan segalanya, tapi tidak bergerak kemana-mana. Ketika kamu mulai mencoba hal baru, rintangan langsung datang menghadang. Saat kamu hampir mencapai sesuatu, tiba-tiba keadaan membalik dan merenggutnya darimu. Kamu mulai merasa dirimu kurang pintar, kurang cepat, kurang beruntung, dan semua itu diam-diam merobek harga dirimu. Tapi kamu terus tersenyum, tetap membesarkan hati orang lain, tetap berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kamu tahu, mengeluh pun tak akan membuat keadaan berubah. Dunia tetap berjalan, waktu tak akan berhenti untuk memberimu waktu bernapas. Namun, di tengah semua perasaan terasing itu, ada kekuatan yang diam-diam tumbuh dalam dirimu, kesabaran. Kamu belajar menunggu, bukan dengan pasrah, tapi dengan penuh keyakinan. Kamu mulai memahami bahwa hidup bukanlah perlombaan singkat, melainkan maraton panjang yang memerlukan ketahanan, bukan hanya kecepatan. Kamu menyadari bahwa pertumbuhan tidak selalu terlihat dari luar. Kadang yang paling kuat adalah yang tetap berjalan, meski langkahnya lambat dan penuh luka. Kamu mulai berdamai dengan proses, meski sulit. Kamu belajar menahan iri, menelan rasa kecewa, dan tetap berdiri saat semua alasan untuk bangkit terasa hilang. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang menempuh rute yang berbeda. Tidak semua keberhasilan harus datang cepat. Tidak semua orang punya start yang sama. Jalanmu mungkin sepi, penuh tanjakan, tanpa sorak-sorai, tapi setiap langkahmu tetap bernilai. Perjalananmu lebih sunyi karena sedang membentuk ketangguhan. Sementara yang lain mungkin hanya memanen apa yang datang cepat, kamu sedang menanam sesuatu yang akar dan batangnya kuat, yang kelak tak mudah runtuh saat badai datang. Dan saat waktunya tiba, buah dari semua ini akan manis dengan cara yang hanya kamu yang bisa mengerti. Jadi jangan menyerah hanya karena kamu merasa tertinggal. Jangan biarkan pencapaian orang lain membuatmu meremehkan prosesmu sendiri. Kamu mungkin belum sampai, tapi kamu sedang dalam perjalanan, dan itu sudah cukup hebat. Satu hal yang perlu kamu tahu, kemenanganmu tidak harus mirip dengan milik orang lain. Kemenanganmu akan datang dengan cara yang unik. Dan saat itu tiba, kamu akan sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar tertinggal. Kamu hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk bersinar. Dan waktu itu semakin dekat. Bab 3. Tangisan yang tak pernah didengar. Setiap malam, setelah semua orang terlelap, kamu kembali sendiri. Hanya ada kamu dan kesendirian yang memeluk dengan erat. Begitu banyak yang ingin kamu katakan, begitu banyak yang ingin kamu luapkan, tapi tak ada yang mendengar. Tangisanmu menjadi rahasia, terpendam dalam diam. Bahkan ketika air mata itu mengalir deras, rasanya seakan tak ada seorang pun yang mengerti. Kamu berpikir, jika aku menangis, siapa yang akan peduli? Saat dunia terlihat sibuk dengan hidup mereka sendiri, kamu merasa suara hatimu tenggelam dalam kebisingan kehidupan orang lain. Tidak ada yang tahu apa yang kamu rasakan. Tidak ada yang bisa merasakan luka yang semakin menganga dalam jiwamu. Dalam kesunyian malam itu, kamu sering merasa terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa kamu jelaskan. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaan terjebak dalam sebuah dunia yang tampaknya terus berputar dengan cepat. Sementara kamu merasa semakin terasing dan terkucil. Setiap langkahmu terasa semakin berat, tetapi kamu tahu bahwa kamu harus terus berjalan. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya menahan beban yang kadang begitu besar. Bahkan mereka yang paling dekat denganmu tidak bisa merasakan beban yang ada di pundakmu. Kamu tetap berjalan, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun hatimu begitu penuh dengan kesakitan.
Kadang-kadang kamu berharap ada seseorang yang akan datang, menyentuh bahumu dan mengatakan, "Aku tahu apa yang kamu rasakan, aku di sini untukmu." Tetapi kenyataannya, seringkali kamu hanya mendengar suara langkah kaki yang berlalu, meninggalkanmu dalam keheningan. Hanya kamu yang tahu bagaimana rasanya menanggung semua itu sendiri. Sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu bertanya-tanya, mengapa harus kamu yang merasakan ini? Mengapa harus perjuanganmu yang terabaikan? Dan mengapa kamu harus menjadi satu-satunya yang tahu betapa dalamnya luka itu? Namun, di tengah semua itu, kamu mulai menemukan sebuah kenyataan yang pahit tapi nyata. Tidak ada yang bisa sepenuhnya mengerti perjuanganmu. Orang lain mungkin dapat memberikan dukungan atau kata-kata hiburan, tetapi hanya kamu yang tahu perjuangan yang sebenarnya kamu jalani. Kamu sadar, mungkin inilah yang dinamakan perjuangan pribadi, sebuah perjalanan yang tidak bisa dibagikan sepenuhnya kepada orang lain. Meski demikian, kamu juga mulai menyadari bahwa kamu tidak perlu memaksakan diri untuk dipahami oleh orang lain. Yang terpenting adalah kamu mengerti dirimu sendiri dan menghargai setiap usaha yang kamu lakukan, meskipun tidak ada sorakan atau tepuk tangan dari orang lain. Ketika kamu berdiri di tepi jurang, melihat dunia terus berlalu dengan cepat sementara kamu merasa tersisih, ingatlah satu hal. Meskipun tangisanmu tidak didengar, harapanmu masih ada. Mungkin saat ini tidak ada yang melihat betapa kerasnya kamu berjuang, tetapi suatu saat nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan melihat betapa jauh kamu telah melangkah. Tangisan yang dulu mengiris hatimu akan menjadi tanda bahwa kamu telah melalui jalan yang penuh dengan cobaan. Dan saat kemenangan itu datang, kamu akan tahu bahwa semua air mata itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kamu adalah seseorang yang tak pernah menyerah, meskipun dunia tak pernah tahu perjuanganmu. Bab 4. Mengapa harus aku? Terkadang saat rasa sakit begitu dalam, pertanyaan itu muncul tanpa bisa dicegah. Mengapa harus aku? Kenapa semua cobaan seolah datang bertubi-tubi, menimpa tanpa memberi ruang untuk bernapas? Di saat orang lain sepertinya begitu mudah mencapai impian mereka, kamu merasa hidupmu dipenuhi oleh rintangan yang tak ada habisnya. Setiap kali kamu berpikir sudah menemukan jalan keluar, ujian baru datang menghampiri, lebih berat dari yang sebelumnya. Seolah hidup ini hanya berputar pada satu hal, menguji seberapa kuat kamu bisa bertahan. Dan meski kamu berusaha sekuat tenaga, terkadang rasa lelah itu terlalu dalam untuk ditahan. Di tengah kebingungan itu, kamu bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan dirimu? Apakah semua ini adalah hasil dari kesalahan yang pernah kamu buat? Atau apakah memang hidup memang seperti ini, penuh dengan perjuangan tanpa akhir? Di luar sana, tampaknya semua orang menemukan jalannya sendiri, membangun karir, keluarga, dan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Sementara kamu terus terjebak dalam pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Mengapa tak ada yang datang untuk membantu? Mengapa kamu harus menanggung semuanya sendiri? Namun semakin kamu mempertanyakan, semakin kamu juga sadar bahwa kehidupan memang tidak selalu adil. Kadang-kadang kita tidak tahu mengapa kita dilahirkan dengan tantangan yang lebih berat dari orang lain. Tapi yang pasti adalah satu hal, hidup ini tidak memandang siapa kita, apa latar belakang kita, atau seberapa kuat kita terlihat di luar. Hidup ini tentang bagaimana kita bertahan, meskipun segala sesuatu tampak tidak berpihak pada kita. Setiap pertanyaan, mengapa harus aku, tidak akan membawa solusi. Sebaliknya, itu hanya menghambat prosesmu untuk menemukan kekuatan dalam dirimu sendiri. Kamu belajar bahwa jawaban untuk pertanyaan itu mungkin tidak akan datang dengan cara yang kamu harapkan. Tidak ada yang tahu mengapa beberapa orang harus berjuang lebih keras dari yang lain, atau mengapa cobaan datang berulang kali. Namun, jika kamu mau, kamu bisa memilih untuk menerima kenyataan itu. Bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Kamu mulai memahami bahwa perjuangan yang kamu jalani bukanlah kebetulan, dan mungkin justru itulah yang membentuk siapa dirimu saat ini. Tanpa semua ini, mungkin kamu tidak akan menjadi sesabar, sekuat, dan seteguh yang sekarang. Kamu akan tetap menjadi seseorang yang berjalan tanpa arah, tanpa mengetahui nilai dari setiap langkah yang telah kamu ambil.
Tapi sekarang kamu tahu bahwa bukan kebetulan bahwa kamu berada di sini, di titik ini. Kamu terpilih untuk melalui perjalanan ini, bukan karena kamu lebih lemah, tapi karena kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Setiap ujian, setiap tantangan, dan setiap kejatuhan bukanlah untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengasah ketangguhan dalam dirimu. Meski pertanyaan itu masih muncul dari waktu ke waktu, kamu mulai menyadari bahwa jawaban sebenarnya adalah karena kamu mampu. Kamu mungkin merasa kesepian dan tidak dimengerti, tetapi tidak ada yang tahu seberapa besar potensi dalam dirimu yang akan muncul saat kamu melewati semua ini. Jadi, setiap kali perasaan itu datang, ingatlah bahwa meskipun hidup tidak memberikan jawaban yang kamu inginkan, kamu telah diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Mungkin kamu tidak tahu mengapa, tetapi kamu pasti tahu bahwa pada akhirnya perjalananmu ini akan membawamu ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang selama ini kamu impikan, bahkan jika itu jauh dari yang pernah kamu bayangkan. Bab 5. Luka yang membentukmu. Luka, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, memiliki cara yang unik untuk membentuk seseorang. Tidak ada yang ingin merasakan sakit, tetapi setiap pengalaman penuh luka memberikan pelajaran berharga yang tak bisa didapatkan dari kenyamanan. Kamu mungkin sering merasa terjebak dalam penderitaan, bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir, kapan kamu bisa berhenti merasakan kesakitan yang seakan tak ada habisnya. Namun, di balik setiap luka, ada kekuatan yang diam-diam tumbuh dan membentuk karaktermu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setiap goresan pada hatimu, setiap kepingan yang patah dari jiwamu, ternyata adalah bagian dari proses yang membentuk siapa kamu sekarang. Saat kamu merenung, mungkin kamu menyadari bahwa setiap luka itu bukanlah sesuatu yang datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengajarkanmu ketangguhan. Luka itu membuatmu lebih berhati-hati, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan lebih kuat dalam menghadapi cobaan. Kamu belajar untuk tidak menyerah meskipun rasa sakit itu datang tanpa henti. Bahkan di saat-saat terkelam dalam hidupmu, ketika kamu merasa dunia telah meninggalkanmu, kamu sadar bahwa luka-luka itu telah mengajarkanmu bagaimana cara bertahan hidup. Setiap kali kamu merasa jatuh, kamu menemukan kekuatan dalam dirimu untuk bangkit, bahkan jika itu terasa mustahil. Ada saat-saat ketika luka itu membuatmu merasa rapuh, seperti semua kekuatanmu hilang, dan kamu hanya ingin menyerah. Namun perlahan-lahan kamu mulai menyadari bahwa luka bukanlah akhir dari cerita. Sebaliknya, luka itu adalah titik awal untuk pertumbuhan yang lebih dalam. Kamu mungkin merasa lemah, tetapi setiap kali kamu melawan perasaan itu, kamu menjadi lebih kuat. Luka-luka itu mengajarimu bahwa bahkan dalam kejatuhan, kamu memiliki kemampuan untuk bangkit. Kamu menemukan kembali dirimu, meski terkadang butuh waktu lebih lama daripada yang kamu harapkan. Setiap potongan yang hilang, setiap bagian yang tergores, menggantikanmu dengan seseorang yang lebih tahan banting, seseorang yang tak takut menghadapi kesulitan lagi. Kamu mungkin merasa tak ada yang bisa mengerti betapa beratnya perjalanan ini, tetapi percayalah, luka-luka itu adalah bagian dari pembentukan dirimu. Tanpa mereka, kamu tidak akan tahu betapa kuatnya kamu. Kamu tidak akan memahami arti sesungguhnya dari ketahanan dan keberanian. Dan meskipun luka itu terkadang meninggalkan bekas, kamu akan tahu bahwa bekas itu adalah simbol dari perjuanganmu yang tak pernah menyerah. Dalam diam, tanpa disadari, luka itu mengajarkanmu untuk menjadi lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih menghargai setiap detik perjalanan hidupmu. Pada akhirnya, luka bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kamu masih berdiri, bahwa kamu masih berjuang, meskipun dunia kadang tak tampak adil. Kamu mungkin belum bisa melihatnya sekarang, tapi suatu saat nanti kamu akan melihat bahwa luka-luka itu adalah bagian dari cerita indah yang akan kamu ceritakan kepada dunia. Karena setiap luka yang kamu miliki sekarang akan menjadi bagian dari kemenanganmu yang tak terduga, yang akan membuatmu bangga dengan perjalananmu. Luka itu membentukmu, dan saat kemenangannya datang, kamu akan tahu bahwa kamu telah melewati segalanya dengan kekuatan yang tak pernah kamu bayangkan. Bab 6. Kecil tapi konsisten.
Seringkali kita terlalu fokus pada hasil akhir, pada tujuan yang tampak jauh di depan, hingga kita lupa untuk menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil. Dalam dunia yang penuh dengan sorotan dan pencapaian besar, kamu mungkin merasa bahwa usahamu tidak berarti apa-apa. Setiap hari kamu melakukan hal-hal kecil, bangun pagi, pergi bekerja, belajar hal baru, menjaga hubungan, atau bahkan hanya berusaha untuk tetap positif meskipun semuanya terasa berat. Dan seringkali, tanpa sadar, kamu mulai meragukan diri sendiri. Apa gunanya semua ini jika tidak terlihat hasilnya? Apa gunanya berusaha jika tidak ada yang peduli atau mengakui? Namun, di balik semua pertanyaan itu, ada kekuatan yang sangat besar dalam ketekunan yang sederhana dan konsistensi yang diam-diam kamu jaga. Kamu mungkin tidak melihatnya sekarang, tetapi setiap usaha kecil yang kamu lakukan setiap hari adalah investasi untuk masa depanmu. Ketika kamu merasa tidak ada perubahan yang terjadi, ketika kamu merasa seperti berjalan di tempat, sebenarnya kamu sedang bergerak maju. Ini bukan tentang lompatan besar atau pencapaian instan. Ini adalah tentang terus berbuat baik, meski hasilnya tidak langsung terlihat. Ini adalah tentang membangun kebiasaan yang baik, meskipun kadang-kadang itu terasa monoton atau tidak berharga. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, meskipun dunia sepertinya melawan, kamu sedang menciptakan landasan yang kokoh untuk sesuatu yang lebih besar. Kecil tapi konsisten. Mungkin itu tidak terdengar menarik atau spektakuler, tetapi itulah yang akan membawa kamu menuju kemenangan yang sejati. Ketika kamu mulai merasa lelah dan ingin berhenti, ingatlah bahwa perubahan besar seringkali datang dari akumulasi langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Bahkan ketika orang lain tidak melihatnya, bahkan ketika mereka tidak memberi penghargaan atau pujian atas perjuanganmu, kamu tetap melangkah. Kamu tidak memerlukan pengakuan dari luar untuk mengetahui bahwa setiap langkahmu adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri dan pada proses yang sedang berlangsung. Hasilnya mungkin tidak datang secepat yang kamu harapkan, tetapi kamu akan sampai di sana dengan cara yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap daripada yang kamu kira. Konsistensi itu bukan hanya tentang melakukan hal yang benar setiap hari. Itu tentang belajar untuk terus bangkit meskipun kamu terjatuh. Itu tentang menghadapi setiap hari dengan tekad dan harapan, bahkan ketika kamu merasa dunia sedang menantangmu untuk menyerah. Tidak ada jalan yang mulus dalam hidup ini, dan tidak ada yang bisa menghindari cobaan. Namun orang yang bertahan adalah mereka yang memilih untuk tetap melangkah meski sulit. Setiap kali kamu merasa ingin berhenti, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil lebih berarti daripada yang kamu kira. Dengan setiap usaha kecil, kamu semakin dekat dengan tujuanmu. Dengan setiap hari yang kamu jalani dengan tekad, kamu semakin mendekat pada kemenangan yang telah lama kamu tunggu. Pada akhirnya, kemenanganmu tidak akan datang hanya karena kamu memiliki bakat atau keberuntungan. Kemenanganmu akan datang karena kamu memilih untuk tidak menyerah meskipun semuanya tidak mudah. Kamu memilih untuk tetap berusaha meskipun langkahmu tampak kecil dan hasilnya tidak segera terlihat. Kecil tapi konsisten, itulah kunci. Seperti air yang mengalir perlahan, mengikis batu karang, kamu juga akan mengukir jalur kemenanganmu dengan ketekunan dan kesabaran. Dan ketika hari kemenangan itu tiba, kamu akan tahu bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil selama ini adalah bagian dari perjalanan luar biasa yang telah membentuk dirimu menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Bab 7. Menghadapi ketakutan yang tak terucapkan. Ketakutan adalah teman yang tidak diundang, yang selalu datang saat kamu merasa paling rentan. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penolakan, ketakutan akan kehilangan sesuatu yang berharga. Semuanya datang dalam berbagai bentuk, kadang begitu menguasai sehingga membuatmu ragu untuk melangkah. Mungkin ketakutan terbesar adalah ketakutan bahwa semua perjuanganmu tidak akan pernah berarti, bahwa segala pengorbanan yang telah kamu buat akan sia-sia pada akhirnya. Ketakutan ini bukan hanya datang dari luar dirimu, tetapi juga dari dalam hatimu. Kamu takut untuk gagal, takut untuk mencoba dan melihat dirimu jatuh lagi. Tapi di balik ketakutan itu, sebenarnya ada peluang untuk tumbuh, untuk berkembang,
dan untuk menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Kamu mungkin merasa ketakutan itu menghalangimu, membuatmu ingin mundur dan menghindar dari segala tantangan yang ada di depan. Namun suatu hari kamu akan menyadari bahwa ketakutan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, ketakutan adalah tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Ketakutan muncul bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu hadapi sebelumnya. Sesuatu yang memerlukan keberanian, ketekunan, dan keyakinan diri. Ketakutan adalah pengingat bahwa kamu sedang menuju ke arah yang benar, meskipun jalannya penuh dengan ketidakpastian. Ada kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi ketakutan. Setiap kali kamu merasa takut, kamu memiliki pilihan untuk melawan atau mundur. Dan setiap kali kamu memilih untuk melawan, kamu mengungkapkan kepada diri sendiri bahwa kamu lebih besar dari ketakutan itu. Mungkin kamu akan jatuh, mungkin kamu akan terluka, tetapi itu tidak berarti kamu gagal. Jatuh adalah bagian dari perjalanan. Yang terpenting adalah kamu memilih untuk bangkit dan terus berjuang meskipun ketakutan itu ada. Ketika kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu tidak hanya mengatasi rintangan fisik, tetapi juga membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu mampu menghadapinya dengan keberanian yang tidak pernah kamu kira ada dalam dirimu. Bahkan ketika ketakutan itu berbisik di telingamu dan mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik atau tidak cukup kuat, ingatlah bahwa semua orang yang pernah meraih kemenangan juga pernah merasa takut. Mereka juga pernah berdiri di tempat yang sama dengan ragu dan cemas, namun mereka memilih untuk melangkah meski dengan ketakutan yang mengintai. Keberanian bukanlah ketidakhadiran ketakutan, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun rasa takut itu ada. Setiap langkah yang kamu ambil meskipun takut adalah kemenangan kecil yang membawa kamu lebih dekat pada tujuanmu. Ketakutan bukanlah akhir dari perjalananmu, melainkan bagian dari proses yang membuat kemenangan itu lebih berarti. Tanpa ketakutan, kamu mungkin tidak akan mengetahui betapa kuatnya kamu sebenarnya. Ketakutan adalah alat untuk mengukur sejauh mana kamu telah berkembang. Ketika kamu berhasil menghadapinya, kamu tidak hanya meraih tujuanmu, tetapi kamu juga membuktikan bahwa kamu telah melewati satu lagi ujian hidup dengan keberanian yang luar biasa. Pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang kemampuanmu untuk menghadapi ketakutan dan tetap melangkah maju meskipun semuanya terasa menakutkan. Jadi, hadapilah ketakutan itu dengan kepala tegak. Tahu bahwa setiap ketakutan yang kamu atasi akan membawa kamu lebih dekat ke tempat yang kamu inginkan. Kemenanganmu bukan hanya tentang berlari cepat, tetapi tentang berani berjalan meskipun ada rasa takut yang menantang di sepanjang jalan. Dan ketika kamu melangkah lebih jauh, kamu akan menyadari bahwa ketakutan itu hanyalah bayangan yang semakin memudar seiring dengan langkahmu yang lebih pasti. Bab 8. Menghargai proses bukan hanya hasil. Seringkali kita terjebak dalam ide bahwa hasil adalah segalanya. Kita memandang sukses hanya dari puncak gunung yang terlihat, mengabaikan perjalanan panjang yang harus ditempuh untuk sampai ke sana. Kita seringkali merasa tidak puas dengan diri sendiri karena belum sampai ke tujuan, padahal kita tidak menyadari bahwa proses yang sedang kita jalani adalah bagian yang paling penting dari seluruh perjalanan ini. Kita berpikir bahwa kebahagiaan terletak di ujung sana, pada titik akhir yang sudah kita tentukan, pada pencapaian yang kita idamkan. Namun saat kita mulai menghargai proses itu sendiri, kita akan menyadari bahwa di sanalah sesungguhnya letak kebahagiaan dan kekuatan sejati. Perjalanan itu bukan tentang seberapa cepat kamu sampai ke tujuan, tetapi tentang bagaimana kamu tumbuh dan belajar sepanjang jalan. Mungkin kamu tidak melihat perubahan besar dalam dirimu setiap hari, tetapi jika kamu menoleh ke belakang, kamu akan melihat betapa banyak yang telah kamu pelajari, betapa banyak hal yang telah kamu capai, meskipun tampaknya kecil. Terkadang kita terlalu fokus pada hasil akhirnya, sehingga kita melupakan nilai dari setiap langkah yang telah kita ambil. Setiap kegagalan, setiap tantangan, dan setiap rintangan yang datang dalam perjalananmu adalah bagian dari proses yang membentukmu
menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih siap untuk menghadapi apa yang akan datang. Menghargai proses berarti menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana. Ada kalanya kamu akan merasa kecewa, ada kalanya kamu akan merasa seperti gagal, dan ada kalanya kamu akan berpikir bahwa kamu tidak cukup baik. Tetapi justru di momen-momen inilah kamu sedang belajar untuk menjadi lebih kuat. Kamu sedang membangun karakter dan ketahanan yang akan membantumu menghadapi masa depan. Ketika kamu dapat menghargai setiap langkah dalam perjalananmu, kamu akan merasakan kepuasan yang jauh lebih dalam daripada sekadar mencapai tujuan itu sendiri. Kamu akan menyadari bahwa perjuangan itu sendiri adalah bagian dari kebahagiaan yang sejati. Ada pepatah yang mengatakan, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Mungkin langkah itu terasa berat dan mungkin kamu merasa ragu, tetapi setiap langkah itu penting. Terkadang kita tidak melihatnya saat kita sedang melangkah, tetapi langkah demi langkah, kita semakin dekat dengan impian kita, semakin dekat dengan versi terbaik dari diri kita. Begitu kamu mulai menghargai setiap proses, kamu akan merasa lebih bersyukur dengan perjalanan yang sedang kamu jalani. Kamu akan belajar untuk tidak terburu-buru dan untuk menikmati setiap momen yang ada, karena setiap detik dari perjalanan ini adalah bagian dari kisah hidupmu yang tak ternilai harganya. Pada akhirnya, saat kamu sampai di tujuan, kamu akan menyadari bahwa itu bukan hanya tentang mencapai titik tersebut. Itu adalah tentang siapa kamu menjadi selama perjalanan itu. Kemenanganmu bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang siapa kamu ketika kamu tiba di sana. Seseorang yang telah belajar, berkembang, dan mengatasi segala halangan yang datang. Dan ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum karena tahu bahwa perjalanan itu, dengan segala kesulitan dan tantangannya, adalah bagian dari kemenangan terbesar yang pernah kamu raih. Jadi, berhentilah fokus hanya pada hasil akhir. Cobalah untuk lebih menghargai perjalananmu, setiap langkah kecil yang kamu ambil, dan setiap pelajaran yang kamu dapatkan. Kemenangan sejati bukan hanya tentang apa yang kamu capai, tetapi tentang siapa kamu selama proses itu berlangsung. Bab 9. Ketika semua terasa berat, ingatlah alasanmu. Di saat-saat tertentu, hidup memang terasa begitu berat. Ada hari-hari ketika beban seakan semakin berat, dan kamu merasa seolah-olah dunia sedang menekanmu ke tanah. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah segala pengorbananmu benar-benar berharga? Mungkin kamu merasa lelah dan seolah-olah tidak ada lagi energi yang tersisa untuk terus berjuang. Pada saat-saat itulah, sangat penting untuk kembali mengingat alasanmu. Alasan yang pertama kali membuatmu berani untuk memulai perjalanan ini, alasan yang memberi kamu semangat saat segalanya terasa mustahil. Mengingat alasan itu adalah cara untuk menemukan kembali tujuanmu dan mengingatkan dirimu bahwa semua perjuanganmu memiliki makna yang lebih dalam. Kadang saat dunia terasa terlalu keras dan kita merasa seperti berada di ujung tanduk, kita cenderung lupa mengapa kita memulai. Kita terlalu fokus pada kesulitan, kegagalan, atau rasa sakit yang kita alami saat ini. Hingga kita lupa bahwa kita telah memiliki kekuatan untuk melewati semua itu. Alasan yang kamu miliki, baik itu untuk keluarga, untuk impianmu, atau untuk dirimu sendiri, adalah kompas yang bisa menuntunmu kembali ke jalur yang benar. Ketika kamu merasa hampir menyerah, ingatlah alasanmu. Ingatlah mengapa kamu memilih untuk berjuang di tengah semua rintangan, dan kenapa perjalanan ini sangat berarti bagimu. Saat kamu terjebak dalam keraguan dan kelelahan, ingat bahwa keberhasilan bukanlah hasil instan. Itu adalah proses yang membutuhkan waktu, kerja keras, dan ketekunan. Setiap usaha yang kamu lakukan, setiap langkah yang kamu ambil, meskipun terlihat kecil, membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu. Kamu mungkin merasa tidak ada yang berubah, tetapi sejatinya kamu sedang tumbuh. Bahkan di saat-saat tersulit, ketika rasa sakit begitu nyata, kamu tetap bergerak maju, mungkin dengan langkah yang lebih lambat, tetapi kamu tetap melangkah. Setiap detik yang kamu habiskan untuk bertahan, untuk berjuang, itu adalah investasi untuk masa depanmu. Jangan biarkan kesulitan sementara ini menutupi gambaran besar dari alasanmu. Kadang-kadang, kita juga perlu memberi diri kita izin untuk merasa lelah.
Kamu tidak perlu selalu kuat dan tegar. Ada kalanya kita hanya butuh waktu untuk meresapi dan menerima perasaan kita. Merasa lelah bukan berarti kamu gagal. Itu justru berarti bahwa kamu telah memberikan banyak dari dirimu. Setelah itu, kamu bisa mengambil waktu sejenak untuk bernapas, untuk merenung, dan untuk mengingat alasan yang membawamu sampai ke titik ini. Ketika kamu kembali bangkit, kamu akan menemukan bahwa alasan itu kembali memberi kamu semangat yang lebih besar untuk terus melangkah. Pada akhirnya, perjuanganmu bukan hanya tentang mencapai tujuan atau mengatasi rintangan. Itu adalah tentang bagaimana kamu menghargai alasan yang mendorongmu untuk tidak menyerah. Ketika kamu mengingat mengapa kamu memulai, kamu akan menemukan kekuatan untuk terus maju. Bahkan di saat-saat tergelap, dan saat kemenangan itu akhirnya datang, kamu akan menyadari bahwa perjalananmu telah membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh harapan. Karena alasan itulah kamu berjuang, dan alasan itulah yang akan membawa kamu ke kemenangan yang tak terduga. Jadi, jangan pernah lupakan alasanmu. Ketika hidup terasa berat dan segalanya tampak tidak pasti, ingatlah apa yang membuatmu bertahan. Itu adalah kekuatan yang tidak terlihat tetapi sangat nyata. Dan itu akan selalu ada untuk menuntunmu menuju kemenangan. Bab 10. Kemenangan yang tak terlihat. Seringkali kemenangan itu datang dengan cara yang tidak kita duga. Kita terbiasa melihat kemenangan dalam bentuk yang jelas, pencapaian besar, pengakuan publik, atau kesuksesan yang terlihat di luar. Namun kemenangan sejati seringkali tidak terlihat oleh mata orang lain. Kemenangan itu adalah perjalanan panjang yang kamu jalani seorang diri, bahkan saat tak ada yang memperhatikannya. Ketika kamu berhasil bangkit setelah jatuh, ketika kamu memilih untuk terus berjuang meskipun semua rasanya mustahil, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenanganmu bukan hanya tentang apa yang dilihat oleh dunia, tetapi tentang bagaimana kamu mengatasi setiap tantangan dan keluar lebih kuat darinya. Selama perjalanan ini, kamu mungkin merasa seolah-olah tidak ada yang mengerti betapa berat perjuanganmu. Bahkan, ada kalanya kamu merasa sepi dan tak ada yang peduli. Namun penting untuk diingat bahwa kemenanganmu tidak bergantung pada pengakuan dari orang lain. Kemenangan itu ada dalam diri sendiri, dalam setiap langkah yang kamu ambil meskipun penuh keraguan, dalam setiap malam yang kamu habiskan untuk bekerja keras, dan dalam setiap hari di mana kamu memilih untuk tidak menyerah. Ketika dunia tampak tidak memahami perjuanganmu, ingatlah bahwa kamu adalah satu-satunya yang benar-benar tahu betapa kerasnya kamu berjuang. Dan itu sudah cukup. Kemenangan yang tak terlihat juga bisa berupa proses internal yang luar biasa. Setiap kali kamu mengatasi rasa takut, setiap kali kamu mengendalikan emosi dan merespons dengan bijak, kamu sedang menang, meskipun mungkin tidak ada yang melihatnya. Kemenangan itu adalah ketika kamu berhasil tetap tenang di tengah badai, ketika kamu memilih untuk memaafkan diri sendiri atas kegagalan masa lalu, dan ketika kamu belajar untuk menerima diri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kemenangan ini tidak akan tercatat di penghargaan atau medali, tetapi ia tertanam dalam hati dan pikiranmu. Itu adalah kemenangan yang membentuk siapa dirimu. Kemenangan yang mengajarkanmu untuk terus maju, meskipun dunia tampaknya menantangmu untuk berhenti. Saat kemenangannya datang, mungkin tidak ada sorakan, mungkin tidak ada penghargaan, tetapi ada kepuasan yang lebih mendalam. Kamu tahu bahwa kamu telah melewati banyak hal, telah bertarung melawan segala rintangan, dan tetap berdiri meskipun segalanya berusaha menjatuhkanmu. Kamu tahu bahwa kemenangan itu bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang siapa kamu selama perjalanan itu. Kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu, sebuah kemenangan yang jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa dilihat oleh dunia. Kemenanganmu mungkin tak terlihat oleh orang lain, tapi itu bukan masalah. Yang penting adalah kamu mengetahui seberapa jauh kamu telah datang, bagaimana kamu telah berubah dan berkembang. Dalam setiap detik perjalanan ini, kamu telah belajar tentang ketahanan, keberanian, dan kekuatan yang ada dalam dirimu. Dan suatu hari nanti ketika kamu melihat kembali, kamu akan tersenyum dan menyadari bahwa perjalanan ini adalah kemenangan yang paling berarti dalam hidupmu. Kemenangan sejati adalah ketika kamu berhasil menemukan kekuatan untuk terus maju,
bahkan ketika tidak ada yang tahu seberapa berat perjuanganmu. Pada akhirnya, kemenangan yang tak terlihat ini akan membawamu ke puncak yang jauh lebih besar, puncak yang tak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari perjalanan panjang yang telah kamu tempuh. Dan ketika kamu mencapai titik itu, kamu akan tahu bahwa perjalananmu yang penuh perjuangan ini adalah kemenangan yang paling berharga. Ketika kamu berhasil mengatasi segalanya dan berdiri tegak, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang tak terlihat oleh dunia, tetapi sangat nyata bagi dirimu sendiri. Jadi, jika kamu merasa lelah, jika kamu merasa tidak ada yang melihat perjuanganmu, ingatlah satu hal, setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap usaha yang kamu lakukan, meskipun tampak tak terlihat, adalah bagian dari kemenangan besar yang akan datang. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Setiap tantangan yang kamu hadapi sekarang adalah batu loncatan untuk membentuk versi terbaik dari dirimu. Teruslah berjuang, teruslah melangkah meski jalan terasa berat. Kemenanganmu sudah dekat dan percayalah, perjalanan ini dengan segala rasa sakit dan pengorbanannya akan membawamu ke tempat yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Ingat, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kamu kuat dan kamu sedang menuju kemenangan yang tak terbayangkan. Terima kasih sudah bergabung dalam perjalanan ini. Semoga kamu selalu menemukan kekuatan untuk terus maju dan sampai jumpa di video berikutnya.